Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita sering mendengar hadis Nabi SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, "Balligh anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Lalu dalam hadis tersebut ada sambungannya, wa haditsu an bani Israil wala haraj, dan berbicara atau ceritakan tentang Bani Israel tidak mengapa, wala haraj. Lalu sambungan dari hadis tersebut, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan lain-lain. Di sini titik poin atau titik fokus yang akan kita bahas bukan tentang balighu anni walau ayah ataukah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, tetapi di sini titik fokus kita kali ini insyaallah taala adalah wa haditsu an bani Israil wala haraj, dan berbicaralah tentang Bani Israel tidak mengapa. Di sini ada pembagian tentang riwayat Bani Israel, dan ini dibahas oleh para ulama di kitab-kitab yang terpisah. Yang pertama adalah bila kabar tersebut sesuai dengan syariat Islam. Bila khabar tersebut sesuai dengan syariat Islam, maka boleh diceritakan, ya. Jika suatu riwayat dari Bani Israel sejalan dengan Islam, maka boleh diceritakan, bahkan bisa dijadikan ibroh atau pelajaran. Dan ini sejalan dengan hadis ini, balighu wa haditsu an Bani Israil wala haraj, dan berceritalah tentang Bani Israel tidak mengapa. Contohnya adalah kisah Nabi Musa yang selaras dengan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, apabila khabarnya bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak boleh diceritakan sebagai kebenaran. Tidak boleh diceritakan sebagai kebenaran. Yaitu apabila bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan hukum Islam, maka haram untuk disampaikan kecuali apa? Membantah. Kecuali untuk membantah dan memperingatkan umat Islam agar tidak tertipu dengan kisah tersebut. Namun bila diceritakan untuk diyakini sebagai mengambil ibroh dari cerita tersebut, maka tidak boleh. Contohnya adalah riwayat yang menggambarkan, ya, para nabi dengan sifat tercela, dan cerita-cerita yang mendukung kesyirikan dan lain sebagainya. Lalu kategori ketiga adalah bila khabar tersebut tidak diketahui kebenarannya, tidak bertentangan dengan Islam, dan tidak pula dikuatkan atau ditakkid dengan ajaran Islam, maka kondisi ketiga ini boleh diceritakan dengan syarat. Ya, boleh diceritakan dengan syarat tidak diyakini sebagai kebenaran mutlak. Syaratnya apa? Tidak diyakini sebagai kebenaran mutlak. Hendaknya disampaikan dengan penuh kehati-hatian. Semisal kita mengatakan diriwayatkan dari Bani Israel bahwa ini dan itu. Contohnya adalah kisah-kisah dari kitab-kitab mereka yang tidak bertentangan secara sharih dengan ajaran Islam, tetapi juga tidak memiliki dasar yang kuat di dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Jadi yang boleh diceritakan kepada khalayak ramai adalah yang benar sesuai dengan Islam, serta khabar yang tidak diketahui kebenaran atau kebatilannya, dengan syarat disertai kehati-hatian dan tidak meyakininya sebagai kebenaran mutlak. Adapun apabila kondisinya adalah bertentangan dengan Islam, maka tidak boleh diceritakan kecuali untuk membantah dan memperingatkan umat dari kebatilan cerita tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.